Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarafina Rahayu Nuryanita. Pada presentasi ini saya akan menyampaikan kritik terjemahan hadis ke-37 yang berjudul Amalan Kebaikan Itu Dilipat Gandakan. Dengan menggunakan pendekatan teori terjemahan menurut Peter Newmark. Berikut adalah daftar pembahasan. Yang pertama, tujuan dan genre teks. Yang kedua, teks sumber berbahasa Arab. Yang ketiga, teks terjemahan atau sumber yang akan dikritik. Yang keempat, analisis dan kritik. Yang kelima, revisi terjemahan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dan genre teks. Hadis ini termasuk hadis qudsi, sehingga fungsi utamanya adalah menyampaikan ketentuan Allah tentang pahala dan dosa berdasarkan niat dan pelaksanaannya. Dari sudut pandang teori genre menurut Peter Newmark, hadis ini masuk kategori teks informatif karena berisi penjelasan normatif teologis yang sifatnya memberi pemahaman, bukan sekadar motivasi. Lanjut ke slide teks sumber berbahasa Arab. Hadis ke-37, amalan kebaikan itu dilipat gandakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya yaitu teks terjemahan atau sumber yang akan dikritik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah, beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan. Kemudian dia menjelaskannya. Barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat untuk kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah akan catat baginya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelekan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk kejelekan dan mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya satu kejelekan saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Slide selanjutnya adalah analisis dan kritik. Analisis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 6 aspek. Yang pertama adalah interferensi struktural, yaitu peniruan pola kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya struktur sanad yang belum disesuaikan pada teks sumber, yaitu teks terjemahan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah, beliau bersabda menjadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang kedua adalah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, terutama pilihan diksi seperti
kejelekan yang sebaiknya diganti dengan keburukan. Begitupun berlipat-lipat banyaknya diganti dengan berlipat ganda atau lebih banyak lagi. Selanjutnya ada analisis tanda baca. Setelah kata bersabda seharusnya menggunakan koma bukan titik dua. Yang keempat adalah transliterasi yang harus mengikuti pedoman resmi Kemenak. Pada frasa radhiyallahu anhuma menjadi radiya Allahu anhuma, begitupun sallallahu alaihi wasallam dan Robnya tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kelima ada register atau pilihan diksi. Dari frasa mengerjakan amalan kejelekan menjadi melakukan keburukan. Frasa berlipat-lipat banyaknya menjadi berlipat ganda atau lebih banyak lagi. Dan yang terakhir ada analisis kesepadanan kata. Ungkapan Arab ila ad'afin katsiratin tidak hanya bermakna berlipat-lipat, tetapi mengisyaratkan kelipatan pahala yang tidak terbatas sebagai bentuk keluasan rahmat Allah. Slide selanjutnya yaitu revisi terjemahan atau versi yang disarankan. Pada slide ini ditampilkan revisi terjemahan. Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah struktur kalimat. Terjemahan awal masih mengikuti pola sanad berbahasa Arab, yaitu dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah, beliau bersabda, setelah direvisi menjadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Susunannya menjadi lebih natural dalam bahasa Indonesia. Kemudian pilihan diksi. Kata kejelekan diganti menjadi keburukan karena lebih baku dan lebih sesuai dengan register religius. Selain itu, ungkapan berlipat-lipat banyaknya diganti menjadi lebih banyak lagi untuk menghindari kesan lisan dan membuatnya lebih formal. Yang ketiga adalah transliterasi. Pada versi awal masih menggunakan transliterasi populer, sedangkan revisi menerapkan transliterasi sesuai pedoman resmi Kemenak, seperti radhiyallahu anhuma menjadi radiya Allahu anhuma dan sallallahu alaihi wasallam menjadi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan ini tidak hanya memperbaiki bentuk bahasa, tetapi juga menjaga keakuratan makna dan keluhuran redaksi hadis sesuai kaidah ilmiah. Selanjutnya, slide terakhir yaitu kesimpulan. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terjemahan awal sudah menyampaikan maksud hadis, namun masih terdapat beberapa kekurangan secara linguistik. Melalui revisi berbasis teori Peter Newmark, terjemahan menjadi lebih tepat, baku, dan tetap mempertahankan nuansa teologis hadis qudsi. Dengan demikian, kritik terjemahan ini membantu meningkatkan akurasi pemahaman sekaligus kualitas bahasa pada teks hadis. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.